Baik, perkenalkan saya Riza Marzuki dan kebetulan kita diskusi bareng tadi dengan teman-teman di komunitas Lingkar Menoreh. Banyak hal terkait dengan kelembagaan yang memang jadi kendala rata-rata yang dialami oleh sejumlah pelaku wisata yang sedang tumbuh. Masalah lembaga ini sering menjadi momok tersendiri. Kenapa? Karena lembaga ini sulit untuk dibentuk setelah adanya banyak versi atau banyak kepentingan yang harus diakomodir. Apalagi untuk pengelola destinasi wisata di pedesaan ya, yang dengan basis kebermanfaatan atau basis pemberdayaan masyarakat, di mana orientasi pelaku wisata dan orientasi pemerintah ini sering berbeda. Pemerintah lebih sering melihat destinasi atau pengelolaan ini, kelembagaan ini itu secara yuridis, artinya sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan masyarakat itu lebih kompleks masalahnya, di mana mereka harus menyesuaikan dengan hukum atau undang-undang yang berlaku, tapi mereka harus menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat yang ada. Nah, sehingga yang terjadi apa? Banyak destinasi yang secara kelembagaannya ini tidak beres atau tidak pernah terbentuk dengan baik, karena mereka tidak pernah menyelesaikan pembentukan kelembagaan ini karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu. Sehingga yang harus dilakukan adalah bagaimana lembaga ini bisa menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Salah satunya adalah masyarakat harus melihat lebih dahulu kepentingan dari lembaga ini. Apakah kepentingannya itu memang untuk legal formal pengelolaan wisata, atau memang kepentingannya untuk mewadahi dari aspirasi masyarakat yang ada. Nah, dua hal ini akan berbeda tentunya. Kenapa? Karena legalitas ini sangat dibutuhkan ketika masyarakat itu hendak mendapatkan anggaran dari pemerintah atau sebagainya lah. Nah, sedangkan ada lembaga lain yang bisa dibentuk yang lebih fokus pada pemberian ruang kepada masyarakat lain untuk berkarya dalamnya. Masyarakat yang sering dilakukan adalah menginventarisasi kebutuhan itu. Menginventarisasi kebutuhan artinya banyak lembaga yang dibentuk tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Seperti Pok Darwis, yang memang Pok Darwis itu dibentuk satu kelurahan itu rata-rata memang satu. Tapi banyak tempat yang dimana satu destinasi itu dengan satu Pok Darwis. Artinya itu pemborosan kan, artinya sesuatu yang tidak efektif. Nah, harapannya memang masyarakat bisa membentuk lembaga yang efektif tapi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang ada. Tadi sudah dilakukan diskusi dengan teman-teman bahwa mereka akan menginventarisir lebih dahulu kebutuhan mereka apa, dan bisa tidak mereka memenuhi kebutuhan itu dengan potensi SDM yang ada, atau menyesuaikan dengan potensi SDM yang ada dan mereka bisa survive dengan itu, sehingga mereka bisa berkembang step by step, tahap demi tahap, yang nantinya itu diharapkan bisa menjadi lembaga yang maju. Saya kira seperti itu intinya. Dan diskusi tadi secara kesimpulan saya rasa pelaku wisata ini sudah mulai punya orientasi, lembaga seperti apa yang harus saya kuatkan, lembaga seperti apa yang akan menjadi prioritas kedua, dan lembaga seperti apa yang sebenarnya saya tidak butuh dan tidak harus saya butuh. Selain itu juga kesulitannya adalah bagaimana lembaga ini bisa mengakomodir semua kepentingan. Karena secara umum pelaku wisata, pemerintah, masyarakat itu punya kepentingan masing-masing, punya kepentingan masing-masing, di mana sebenarnya skala prioritasnya itu perlu masyarakat itu. Jadi sayang sebenarnya ketika banyak lembaga yang memang tidak efektif bisa dibentuk. Saya rasa itu ya, dan kesimpulannya dari komunitas Lingkar Menoreh ini masih perlu untuk ada pengembangan kelembagaan yang disesuaikan dengan masing-masing wilayah.
Jadi kalau di desa satu mungkin akan berbeda dengan desa yang lain karena kemampuan pemerintah desanya juga akan berbeda. Tapi minimal ada orientasi yang sama dari mereka sehingga bisa menjadi kawasan penyangga yang baik. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.